Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Etika Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rapsanjani Jarkasi Alparis, Program Studi Ilmu Komunikasi, kelas A1 semester 4. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Zakiyudin, SIP, MIKOM, dan Bapak Ahmad Nada, SSOS, MIKOM. Pengertian etika komunikasi. Etika merupakan seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan atau berita yang dimaksud dapat dipahami. Etika komunikasi dapat diartikan sebagai norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi suatu masyarakat. Di sini saya akan membawakan 3 contoh etika komunikasi efektif. Pertama, etika komunikasi digital. Kedua, etika public relation. Dan ketiga, etika komunikasi antar pribadi. Dalam etika komunikasi digital, ada 8 etika yang harus diterapkan. Komunikasi digital merupakan salah satu jenis komunikasi yang berkembang dengan pesat saat ini, di mana isu etika komunikasi digital menjadi salah satu hal yang sering dibahas. Jenis komunikasi ini memungkinkan seseorang melakukan komunikasi menggunakan media-media digital yang tentu saja bisa lebih efektif. Melalui media-media tersebut, komunikasi bisa dilakukan tanpa harus tatap muka secara langsung kepada lawan bicara, atau bisa dibilang bukan komunikasi lisan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa macam etika dalam komunikasi digital yang perlu diperhatikan. Pertama, selalu ingat tulisan adalah perwakilan dari kita. Tulisan merupakan bentuk dari perwakilan kita saat melakukan proses komunikasi digital. Sebenarnya tidak hanya tulisan, melainkan semua konten digital yang kita kirimkan bisa mewakili diri kita. Jangan dianggap bahwa konten tersebut tidak akan dilihat atau diperhatikan oleh orang lain sehingga membuat kita dengan bebas menginformasikan konten-konten digital tertentu. 2. Yang diajak berkomunikasi adalah manusia. Selain konten yang dikirim merupakan perwakilan dari kita, subjek yang diajak berkomunikasi kita adalah manusia. Manusia tentu saja memiliki perasaan dan juga kemampuan berasumsi. Oleh karenanya, jangan sekali-sekali menganggap bahwa apa yang kita lakukan melalui proses komunikasi digital itu tidak akan memberikan suatu dampak tertentu. Ketiga, mengendalikan emosi. Etika komunikasi digital selanjutnya adalah tentang bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Hindari mudah terpancing oleh hal-hal yang memancing amarah. Memberikan sebuah respon dengan berapi-api adalah contoh yang kurang etis saat kita terlibat di dalam komunikasi digital. Mungkin kita akan berpikir bahwa subjek yang kita hadapi belum tentu bertemu langsung dengan kita. Namun demikian, ada banyak hal yang sangat mungkin terjadi sekarang ini sehingga ada baiknya kita juga perlu memperhatikan komunikasi asertif di sini. Keempat, menggunakan kesantunan. Cara teraman ketika kita akan menerapkan etika dalam komunikasi digital adalah dengan menggunakan kesantunan. Tata krama yang baik akan tercermin melalui bagaimana cara kita berkata-kata atau berkomunikasi. Jelas saja ini adalah poin penting yang bagus untuk dilakukan. Selain tidak menimbulkan masalah, ini juga bisa semakin merekatkan hubungan baik dengan orang lain. Kelima, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Asal dalam menggunakan tulisan atau bahasa dalam proses komunikasi digital juga merupakan tindakan yang buruk. Kembali ke poin pertama.
bahwa segala jenis konten digital yang kita kirimkan akan mewakili siapa kita sebenarnya. Tentunya ini akan sangat berpengaruh pada penilaian orang terhadap kita. 6. Menghargai privasi orang lain. Poin yang tidak kalah penting selanjutnya adalah tentang bagaimana kita bisa menghargai privasi orang lain, mengumbar informasi sensitif yang sebenarnya rahasia seseorang adalah jelas-jelas tidak pantas untuk dilakukan. Selalu pastikan kita meminta izin apabila akan meneruskan sebuah informasi yang diberikan oleh orang lain, sebab ini merupakan bagian dari etika komunikasi antar pribadi. 7. Menyadari posisi kita. Sadar terhadap posisi kita adalah kemampuan yang baik untuk menerapkan etika komunikasi digital. Ketika kita tidak memperhatikan hal ini, kita bisa mengabaikan banyak hal yang berhubungan dengan etika. Katakanlah ketika di media sosial, kita terbiasa mengumbar hal-hal konyol. Padahal kita juga terhubung dengan atasan. Tentu saja ini bisa menjadi dampak negatif dari media sosial. Kedelapan, tidak memancing perselisihan. Terakhir, selalu ingat untuk tidak memancing perselisihan, membagikan suatu informasi dengan tujuan mengadu domba atau memperkeruh suasana adalah hal yang kurang baik. Ada beban nilai moral yang sebenarnya dibawa pada saat kita melakukan hal ini. Yang kedua, etika public relation. Ada 5 prinsip etika public relation. Menurut buku Ethics in Public Relation, A Guide to Best Practice, Pratityaji Person, 2008, halaman 20-21, menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang perlu kita ketahui terkait etika seorang public relation. Yang pertama, kebenaran. Di mana konsep ini menyatakan bahwa seorang public relation mampu menyampaikan kebenaran terhadap suatu informasi sebagai tahapan awal dalam berperilaku etis. Yang kedua, tidak mencelakakan, yang merupakan prinsip dasar perilaku moral di mana dalam menyampaikan informasi dan tindakan yang dilakukan kita tidak boleh menyakiti orang lain, walaupun tanpa kita sadari, kita melakukannya secara tidak sengaja. Ketiga, kemurahan hati, di mana konsep ini merupakan bentuk lain dari konsep non-malevolence, namun memberikan keuntungan lebih seperti mencari kesempatan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan dalam proses pembuatan keputusan. Misalnya, ketika membuat suatu event atau kegiatan yang bekerja sama dengan sponsor, di mana nantinya hasil dari event tersebut dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan. Keempat, kerahasiaan. Pada konsep ini, seorang public relation dituntut mampu mengetahui dan menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Kelima, keadilan, yang menekan pada keadilan dan tanggung jawab sosial. Pada konsep ini memberikan pemahaman bahwa public relation selayaknya dapat menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan era komunikasi yang serba digital seperti saat ini justru semakin mudah kita menemukan orang yang mengabaikan etika dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, seorang public relation harus mampu mengembalikannya dengan merabah pada media sosial yang ada guna menjaga citra positif yang telah dibangun terhadap suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Namun di samping itu, masih banyak public relation yang bertugas secara profesional dengan mengaplikasikan etika dalam komunikasi untuk mencapai target yang diinginkannya, sehingga permasalahan dan krisis yang sedang dihadapi dapat ditangani sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku. Etika komunikasi antar pribadi. Etika berbicara mengenai nilai dan norma. Moral manusia, ukuran tingkah laku yang dipandang baik dalam masyarakat. Etika memiliki tujuan yaitu untuk membantu manusia mengambil sikap dan tindakan yang tepat untuk dilakukan. Bebas namun bertanggung jawab, sehingga menciptakan kebahagiaan. Etika mengajarkan cara hidup yang baik
sebagai seorang manusia. Berbicara mengenai manusia, manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Seorang yang sangat introvert sekalipun memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam berkomunikasi juga terdapat etika yang perlu kita cermati. Agar tujuan komunikasi dapat tercapai, memang tidak semua orang memperhatikan etika berkomunikasi, dan etika yang dipahami seseorang pun bisa saja berbeda dengan orang lain pahami. Namun kita harus berupaya agar lawan bicara bisa menerima kita dengan baik, sehingga tidak terjadi kerenggangan yang dapat menghambat keberhasilan berkomunikasi. Cara paling mudah untuk menerapkan etika komunikasi adalah dengan memperhatikan adat istiadat, nilai dan norma budaya setempat, aturan yang telah disepakati, kebiasaan, serta tata krama yang berlaku. Secara khusus, terdapat 10 etika komunikasi antar pribadi yang harus diperhatikan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Berikut akan pakar komunikasi paparkan satu persatu. Yang pertama, etika komunikasi tatap muka, melalui panggilan telepon, melalui SMS, melalui sosial media, ketika menyambut tamu, ketika berkenalan, ketika bercakapan, ketika berada di ruang tunggu umum, ketika merokok, dan yang terakhir ketika bertukar kartu nama. Sekian dari presentasi saya dan tugas etika komunikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau yang saya sampaikan belum lengkap. Mohon untuk bisa dimaafkan. Dan selebihnya, untuk ada tambahan dari kalian bisa komentar di bawah. Terima kasih dari saya Rap Sanjani. Ini tugas untuk mata kuliah etika komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.